Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bapak. Baik, Pak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Gimana, masih semangat gak untuk belajar hari ini? Saya agak itu, Pak. Saya agak kurang semangat. Oh, Ya udah kenapa siang ini, Pak. ini? Oh, sudah siang ya? Iya. Tetap harus semangat. Ini habis ini akan saya kasih semangat lebih lagi untuk melanjutkan pembelajaran pada siang hari ini. Nah, Iya, sebelum Pak. kita mulai pembelajaran, ayo kita persiapkan dulu karena kita ada di laboratorium nih sekarang nih. Jadi, lihat sekeliling kalian ada komputer, ada perlengkapan yang harus kalian gunakan hari ini. Tolong coba dicek dulu, dipastikan komputer yang kalian gunakan bisa hidup dan juga bisa digunakan dengan baik. Nah, anak-anak silahkan dipastikan yang digunakan betul-betul bisa dimanfaatkan alat-alatnya ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita baca berdoa pada Tuhan Yang Maha Esa dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Baik, berdoa selesai. Nah, pada pertemuan kali ini saya mengharapkan anak-anakku semuanya tetap sehat, tetap menjaga kesehatan. Dan sebelum kita memasuki mata pelajaran kali ini, ada yang ingin saya tanyakan. Wahyu, Vero, Neraca saldo ya, Pak? neraca saldo ya? Setelah buku besar. Oke, neraca saldo dan mau ke setelah buku besar. Sekarang kita akan memulai proses pembelajaran hari ini. Saya akan sampaikan rencana proses pembelajaran pada pagi hari ini. Kita nanti akan menonton video yang akan saya sampaikan melalui tayangan. Setelah itu nanti kalian bisa bertanya, mencatat dulu apa yang kalian lihat di dalam tayangan video. Setelah itu nanti saya akan berikan handout. Setelah itu kalian bisa mengerjakan tugas-tugas yang ada di dalam LKPD. Setelah itu kalian di dalam proses pengerjaan LKPD bisa berdiskusi. Setelah itu kalian bisa mempresentasikan hasil apa yang kalian lakukan. Baik, kita lanjutkan dalam prosedur yang selanjutnya. Kita akan menonton video pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian tetap sehat, tetap bisa melakukan aktivitas dengan baik, dan juga tentunya masih dalam keadaan bahagia dan senang dalam melaksanakan pembelajaran. Baiklah anak-anakku, pada pertemuan kali ini Pak Arif akan coba kembali memberikan penjelasan secara tutorial bagaimana cara melakukan tahapan-tahapan di dalam aplikasi My Accounting. Nah, pada pertemuan kali ini menjelaskan bagaimana cara kita menganalisis jurnal penyesuaian pada perusahaan jasa. Selanjutnya, untuk memulai, kita bisa membuka aplikasi My Accounting dengan file yang sudah kita kerjakan selama ini dengan cara klik open. Karena kita sudah pernah melaksanakan pengentrian transaksi sebelum ini, makanya kita bisa melanjutkan dengan cara open ataupun membuka kembali file yang sudah kita kerjakan. Baik, anak-anakku, pada pertemuan kali ini Pak Arif juga sudah memberikan buku handout pada kalian yang bisa kalian gunakan sebagai bahan untuk mencari referensi dan juga literasi bagaimana cara proses penyelesaian jurnal penyesuaian yang akan kita laksanakan pada pertemuan kali ini. Baiklah, tidak lama-lama, kita lanjutkan saja. Langkah 1, kita akan melakukan proses pengentrian pada jurnal penyesuaian bagian perlengkapan kantor. Yang pertama adalah di sini soal yang saya berikan ataupun contoh yang saya berikan milik Klinik Dr. Laksmita. Yang pertama adalah ketika sudah klik open, habis itu kita bisa melanjutkan pada bagian account, record, journal entry. Nah, di bagian menu inilah nanti kalian akan memasukkan data penyesuaian dari perusahaan yang akan kita entry. Nah, yang harus kita ketahui adalah kita akan melihat
dari soal terlebih dahulu pada bukti memorial 1. Di sini bahwasanya di bagian bukti memorial 1 ada bukti memorial menjelaskan bahwasanya data penyesuaian akhir periode pada saldo perlengkapan per 31 Desember 2015 sebesar Rp1.715.000. Nah, yang harus kita pahami pada tab ini adalah kita harus melihat posisi saldo akhir di halaman raja saldo akhir setelah seluruh bukti transaksi dientrikan dengan cara klik report dan memilih bagian trial balance. Kita coba cek dulu. Nah, jadi yang harus kalian klik adalah bagian klik report, setelah itu account, habis itu trial balance, nanti Desember, terus habis itu this year-nya 2015 kita display. Nah, di sini kita bisa melihat posisi keuangan yang sudah kita entrikan mulai dari transaksi pertama. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasanya karena perlengkapan kantor ini bisa kita lihat dari posisi supplies. Supplies di sini posisinya adalah 3.665. Nah, sedangkan bukti memorial menunjukkan bahwasanya di sini per 31 Desember 2015 adalah tinggal Rp1.715.000. Nah, pada trial balance kita baru menemukan beberapa nilai supply, saldo perlengkapan dan neraca saldo yang harus dikurangkan dengan adanya di bukti memorial. Nah, kita bisa menghitung bahwasanya dalam neraca saldo terdapat nilai beban perlengkapan kantor sebesar Rp3.655.000. Pada bukti memorial terdapat persediaan akhir perlengkapan senilai Rp1.715.000. Sehingga perlu disesuaikan antara laporan neraca saldo pada kondisi yang sebenarnya di gudang dengan mengurangi posisi nilai perlengkapan pada neraca saldo dengan bukti memorial yang ada. Nah, setelah kita tahu bahwasanya di trial balance bagian supplies adalah 3.655.000, kita close. Setelah itu kita masuk ke record journal entry, atau di bagian sinilah kita nanti akan melakukan proses pengisian. Nah, di sini kita bisa melakukan general journalnya kita ganti menjadi bukti memorialnya BM01. Tanggalnya kita ganti semuanya menjadi 31 Desember 2015 karena posisinya transaksi ini sedang berjalan di sana. Jadi kita tulis AJP1. Tab. Kita di sini harus mengetikkan supplies expense. Nominalnya adalah 1 juta. Lihat. 1.940.000. Pada supplies karena sifatnya kita sedang mengurangi posisi posisi supplies yang ada di neraca saldo untuk disesuaikan dengan kondisi yang sebenarnya. Nah, setelah sampai sini kita lanjutkan pada posisi record, atau sebelum kita mau melanjutkan kita bisa Ctrl R untuk melihat posisi AJP1 yang sedang kita entry apakah sudah betul supplies expense pada supplies besar 1.940. Kita oke. Setelah itu kita record. Nah, sampai di sini satu penyesuaian perlengkapan kantor sudah selesai. Kita lanjutkan pada soal atau bukti memorial yang kedua. Bukti memorial kedua, di sini kita akan coba menyesuaikan beban sewa. Pada tahapan pengantrian data penyesuaian beban sewa, sama halnya dengan supplies atau data perlengkapan, yakni dengan melihat kondisi neraca saldo pada bagian perpetren dengan cara total perpetren dibagi 12 karena bukti memorial menunjukkan hanya pembayaran sewa ruko di bulan Desember. Nah, kita lihat bahwasanya di bagian neraca saldo, report, display. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya
Property rent di sini sebesar 30 juta. 30 juta ini digunakan untuk selama 1 tahun. Sedangkan di bukti memorial menjelaskan bahwasanya pada bukti memorial ini data penyesuaian akhir periode pembayaran sewa ruko di bulan Desember. Nah, berarti kita bisa menjelaskan bahwasanya untuk bagian sewa ruko di sini adalah 30 juta dibagi 12. Hasilnya kita lihat perhitungannya adalah beban sewa 1 kali 12 dikali total dari properti ini adalah 30 juta, berarti 1 bulannya adalah Rp2.500.000. Kita isi dulu general journal-nya BM02 Feb, karena tanggalnya tetap tinggal 31, karena proses penyesuaian di tanggal 31. Memonya kita isi AJP2. Di sini adalah rent expense. Posisi 6 sebesar 2.500.000. Dan kita posisinya mengurangkan posisi property rent yang awalnya masih utuh 30 juta harus kita hapuskan sebanyak 2.500.000 karena telah dipakai di bulan Desember. Kita Ctrl R, rent expense pada property rent besar Rp2.500.000. Kita oke. Ketika kita sudah merasa ini tadi sudah betul proses pengentriannya, kita lanjutkan klik record. Sebenarnya dalam proses pengentrian penyesuaian ini, saya kira lebih mudah daripada proses transaksi pembelian atau pembayaran. Karena proses pembelian ataupun pembayaran itu kita harus berpindah-pindah recordnya. Baik, untuk berikutnya kita akan melakukan penyesuaian beban listrik, telepon, dan air. Kalau berdasarkan soal, di sini data penyesuaian akhir periode tagihan listrik, air, dan telepon bulan Desember yang baru akan dibayar tanggal 3 Januari 2015 sebesar 500. Baik, anak-anakku, barusan kita sudah melihat video tutorial yang sudah saya buatkan untuk kalian berkaitan dengan proses pengentrian jurnal penyesuaian. Nah, dari tampilan yang sudah Bapak sampaikan tadi, adakah kira-kira pertanyaan yang menggugah kalian? Kira-kira tadi apa ya? Apa ada yang terselip dari yang disampaikan Pak Arif melalui video? Silakan, saya berikan kesempatan untuk kalian bertanya dari proses pengentrian di aplikasi Mayom. Saya Pak. Baik, silakan Linda. Bapak, apa perbedaan membuat penyesuaian menggunakan aplikasi Mayop dengan membuat penyesuaian manual, Pak? Oke, kira-kira ada yang mau bisa bantu jawab dari pertanyaan Linda? Adakah anak-anakku yang ingin membantu menjawab pertanyaan dari Linda? Saya, Pak. Silakan. Jadi perbedaannya kalau mengerjakan AJP menggunakan Mayop sama manual, kalau manual itu kan kita mengerjakannya itu alatnya itu kan buku. Tapi kalau Mayop berarti alatnya ya Mayop itu digunakan untuk menginput transaksi-transaksi terkait penyesuaian. Menurut saya seperti itu, Pak. Oke, terima kasih jawaban dari Susi. Jadi begini, kita ketika melihat bagaimanakah manfaat melalui pelaporan secara computerized ataupun secara manual, kita dapat melihat dari sisi kemudahan, Linda. Jadi ketika kita dihadapkan dengan suatu perhitungan, ketika kita diberikan kesempatan untuk menggunakan alat computerized, saya kira itu lebih dimudahkan bagi seorang akuntan untuk menyelesaikan laporan. Selain itu, di dalam proses pengentrian di dalam aplikasi Mayop, itu kemungkinan trouble itu sudah kita prediksi sebelum proses pengentrian. Jadi kemungkinan kesalahan itu akan kita minimalisir lebih awal, seperti itu. Kira-kira dari jawaban dari Bapak, ada yang mau menambahkan? Silakan.
Tidak ada? Baik, terima kasih. Saya kira pertanyaan dan juga jawaban sudah ditemukan berkaitan dengan apa yang saya tampilkan di dalam aplikasi Mayop barusan. Nah, sekarang waktunya kalian untuk mencoba mempraktikumkan apa yang kalian lihat di dalam video dengan menggunakan komputer yang ada di hadapan kalian sendiri-sendiri. Coba saya akan berkeliling untuk melihat apakah kalian sudah berusaha mencoba yang kalian lihat. Apakah kira-kira dalam proses pengentrian yang sudah saya contohkan melalui tutorial itu bisa kalian mengerti dengan baik. Silakan bisa dimulai untuk mencoba melakukan proses entry jurnal penyesuaian pada record jurnal entry. Saya berikan kesempatan untuk kalian melakukan entry jurnal. Ya, Pak. Wahyu, kenapa kamu kok bingung? Di mana bagian kolom record masih- jurnalnya bingung? Iya Pak, saya masih bingung masukkannya Pak. Oke, yang kamu bingung kan bagian akun yang bakal muncul atau langkah-langkah untuk masuk di record journal entry? Akunnya Pak. Oh, akun-akunnya. Oke, silahkan dicoba dilihat lagi. Di handout di situ sudah saya berikan jelas di situ contohnya, coba diuji coba sendiri terlebih dahulu. Nah, ini sudah mulai bisa ternyata ya. Bagus. Transaksi 1 bisa selesai. Iya, Pak. Sudah berhasil ini, Pak. Alhamdulillah 1 bagus. Feby, kamu sudah bisa nomor 2? Transaksi yang kedua? Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Oh, bagus, kamu udah bisa sampai sejauh itu. Oke. Baik, sepertinya sudah banyak yang sudah mulai berhasil mencoba pada apa yang sudah saya berikan tutorial tadi. Sepertinya sudah mulai mahir berkaitan dengan entry jurnal karena memang tidak banyak yang saya berikan di contoh di handout. Oke, yang berikutnya kita akan belajar kelompok berkenaan dengan kasus yang akan saya berikan di dalam LKPD. Di sana nanti bakal muncul beberapa bukti memorial dari Ananda Laundry. Sebentar lagi saya akan berikan LKPD-nya melalui grup WhatsApp. Di sana ada bagian kerja kelompok yang bisa kalian kerjakan. Di sana ada 5 bukti memorial berkaitan dengan Ananda Laundry. Mungkin dari beberapa kelompok bisa ada yang maju ke depan untuk ngambil lembar LKPD-nya, mungkin yang hard copy bisa. Ini bagi ke teman-temannya ya, berkaitan dengan studi kasus di lembar LKPD. Bisa, Pak. Oke. Mungkin yang ada yang tidak kebagian LKPD hard copy bisa di-download LKPD di dalam grup. Sudah saya share. Di sana kalian bisa melihat, di sana ada beberapa contoh berkaitan dengan kegiatan 1 milik Ananda Laundry. Coba saya share saja berkaitan dengan, nah, mungkin bagi yang tidak mendapatkan hard copy, di sini bagian LKPD, yang bagian kegiatan 1, di sini ada bukti memorial miliknya Ananda Laundry. Ada bukti memorial 1, 2, 3, 4, sama 5. Mungkin ada yang bisa setelah ini mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok berkaitan studi kasus di lembar LKPD. Saya berikan waktu 5 menit ya. Kelompok kamu kok diem aja, Ton? Kenapa? Bingung?
Tony, suaranya Iya, masih Pak. Ini masih bingung ini. Entry-nya salah-salah, Pak. Tulisan entry ternyata salah inputnya. Ulang lagi. oke. Coba dibaca lagi di handout, setelah itu baru dicocokkan dengan soal yang ada di dalam LKPD. Ya, Pak. Oke, saya kira waktu untuk berdiskusi kelompok sudah selesai. Sekarang kita akan coba salah satu saja untuk melakukan proses presentasi dari hasil studi kasus di LKPD ya. Kira-kira dari kelompok 1, 2, 3 ada yang mau mempresentasikan terlebih dahulu sebelum saya tunjuk? Ya, berarti langkahnya kita masuk dulu ke menu account, Ya, lalu kliknya record journal entry. bagus. Lalu ketikkan tanggalnya dulu, Ya, kemudian kita masukkan akunnya. Tadi beban apa ya Pak tadi ya Pak? jadi di sana berarti ada water, telepon, Ada ya, listrik, expense. ya. Water, telephone, and electricity expense Pada in expense payable Pak. seharusnya bisa menggunakan accrued expense ya. Oh iya. Sedangkan itu dibayarkan untuk bulan depan. Ya Pak. Itu. Ya. Ini Bagus. saya diperbaiki Pak. Siap. Terima kasih dari Ulfa untuk presentasinya berkaitan dengan hasil dari LKPD. Nah, sekarang saya lihat beberapa sudah mulai selesai berkaitan dengan apa yang di dalam kasus LKPD berkaitan entry jurnal. Baik, sekarang saya mau bertanya kepada anak-anak, kira-kira hari ini kita sudah belajar apa saja ya, kira-kira? Anak-anakku apa ngantuk sekali ya siang ini? Pada diem? Penyesuaian, Pak. Ya gimana, Linda? Membuat penyesuaian. Jurnal penyesuaian. Tadi yang kita sudah pelajari, jurnal penyesuaian apa saja? Beban perlengkapan. Iya, sama. Beban perlengkapan pada perlengkapan, Pak. Beban air. Beban Telepon. Menyesuaikan Ya. Listrik. Oke. Menyesuaikan beban yang harus dibayar. Oke, sekarang saya mau tanya lagi, kira-kira dari hasil yang kita entrikan tadi, manfaatnya sebenarnya untuk apa sih AJP itu? Untuk menyesuaikan akun-akun, Pak. Untuk karena kan pada akhir periode itu ada yang tidak sama gitu. Oke. Izin menambahkan, Pak. Silakan, Ulfa. Untuk menyesuaikan akun-akun yang ada dalam neraca saldo supaya saldonya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Oke, bagus sekali. Ya, betul. Bahwasanya adalah ketika melakukan proses jurnal penyesuaian, ini adalah salah satu langkah mengantisipasi yang mungkin terjadi dalam proses pengentrian. Bisa jadi adminnya lupa atau melakukan kesalahan atau memang yang belum tercatat di dalam proses buku besar sampai ke neraca saldo. Makanya perlu dilakukan penyesuaian. Nah, dari hasil pembelajaran kali ini, harapan Bapak ketika dalam proses pengentrian jurnal penyesuaian itu harus betul-betul teliti. Karena ketika dalam proses pengentrian di jurnal penyesuaian, jika tidak melakukan secara ketelitian, pasti akan mendapatkan permasalahan di berikutnya. Karena di dalam sistem akuntansi itu saling berkelanjutan dan tidak bisa diputuskan. Makanya ketika di dalam neraca saldo sudah disesuaikan, lanjut sampai laporan laba rugi, neraca, dan juga seterusnya. Nah, makanya harapan Bapak pada pertemuan ini betul-betul harus dipahami dan harus kalian kuasai dalam proses pengentrian. Karena sebenarnya di dalam proses pengentrian MAYOB ini lebih mudah daripada di manual. Karena kalau di manual mungkin kita tidak dikasih warning di dalam proses pengerjaannya. Karena yang ngasih warning adalah diri kita sendiri. Tapi di aplikasi MAYOB itu banyak sekali notif ketika kita proses melakukan entry. Nah, harapan Bapak, pembelajaran ini dapat masuk ke dalam
kemampuan belajar kalian dan bisa juga diresapi dan dimengerti ketika memang dalam proses pembelajaran ini dirasa masih belum maksimal, Bapak sudah memberikan handout pada kalian hari ini dan itu bisa digunakan sebagai literasi untuk kalian di rumah. Saya senang sekali bisa bertemu dengan kalian hari ini dan juga harapan Bapak kalian tetap sehat tanpa mengurangi rasa hormat Bapak. Terima kasih hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.